padang gurun keluar 7 air terjun. Saudara dan saya ini saksi hidup, dan saya orang yang melihat di mana orang-orang NTT, anak sekecil-kecil begini 3 tahun seumur Miel khotbah penglihatan. Saya saksi hidup, saya masih melihat dan menikmati, saudara, air menjadi anggur. Saudara, saya masih menikmati di mana mereka apel segede-gede gini, saudara. Dan kalau sudah tanya bertahan berapa, Bu? Cuma 2 tahun. Dan hari ini tidak ada satu pun air terjun yang masih bersisa. Mereka kembali menjadi padang gurun. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Uang merubah kita. Percayalah saudara, fasilitas merubah kita. Percayalah saudara, masalah merubah kita. Percayalah bahkan urapan merubah kita. Saudara, saya mendengar dari parolis data yang sesungguhnya. Saudara pasti pernah dengar yang namanya Azusa Street. Saudara, dan Azusa Street itu saudara dikabarkan 2 tahun dan mengubah jutaan orang. Tapi kenyataannya ternyata dia cuma 4 bulan. Saudara, dan mereka yang ada di pusat Azusa Street bukan tamu yang datang. Tamu yang datang dan pergi diberkati dengan sangat. Saudara, mereka yang di dalam jadi pekerja lawatannya, mereka yang di dalam yang bikin acaranya nih saudara ya, cuma 4 bulan dan mereka berkata apa? Kami letih. Kami hancur hidupnya. Karena kami cuma kerjanya pelayanan dan kami tidak punya uang. Saudara, dan mereka semua menjadi orang yang meninggalkan pelayanan. Cuma 4 bulan lawatan. Saudara, saya ke Soe. Saudara, dan di Soe pernah terjadi lawatan yang luar biasa. Di tanah yang gersang, benar-benar ini menggenapi sumpah Bright and Bloom. Apapun yang Tuhan katakan itu tidak pernah bohong. Saudara, dari padang gurun keluar 7 air terjun. Saudara, dan saya ini saksi hidup, dan saya orang yang melihat di mana orang-orang NTT, anak sekecil-kecil begini 3 tahun seumur Miel khotbah penglihatan. Saya saksi hidup, saya masih melihat dan menikmati saudara, air menjadi anggur. Saudara, saya masih menikmati di mana mereka apel segede-gede gini saudara. Dan kalau sudah tanya bertahan berapa, Bu? Cuma 2 tahun. Dan hari ini tidak ada satu pun air terjun yang masih bersisa. Mereka kembali menjadi padang gurun. Hati ini berubah. Karena itulah saya menjerit sumpah Holy Forever. Saya berkata, kalau engkau tidak ambil seluruh hidup saya, kalau engkau tidak ikat aku dengan sumpah Holy Forever, bagaimana aku bisa hidup? Saya berdoa PPT-nya tolong balik ke sumpah Holy Forever yang 7 sumpah. Saudara, hari itu dan saya benar-benar berkata setiap hari saudara. Jadi sebelum tanggal 6, 7, 8 tiba-tiba Tuhan itu berkata, nak, menjeritlah untuk sumpah Holy Forever. Supaya engkau tidak akan pernah keluar dari hadiratku. Saudara, bayangkan Lucifer bahkan ada di surga loh. Dia terpental keluar. Saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa menjamin hidupku yang aku tahu dalamnya ini penjahat, pelacur, sombong, malas. Dan Tuhan bilang, ulang tahunmu kali ini aku beri sumpah Holy Forever.
buat engkau dan semua yang menjerit dan menginginkan. Karena itu saya berdoa saudara menjerit dan menginginkan. Bersumpahlah. Bersumpahlah Tuhan. Saudara, mari kita baca isinya apa sumpah Holy Forever. Yang pertama, kami direkayasa sampai tidak bisa berbuat dosa. Dikuduskan untuk selamanya, tepat dalam segala hal, reaksi tepat, memberi tepat cara hidup yang tepat. Selamanya tidak dapat keluar dari jalan kudus. Direkayasa dipastikan sampai puncak destiny. Bahkan ayatnya berkata orang yang paling bebal aja gak bisa keluar. Saudara, di dalam Kidung Agung, saudara dikatakan begini, aku akan menaruh tembok berduri di kiri dan kananmu, sehingga engkau tidak bisa meninggalkan jalanku. Saudara dan saya dengan teriak berkata, lakukan, lakukan, lakukan. Sampai aku melihat semua kegenapan. Jadi saudara bisa baca lagi. Tapi saya cerita tentang sumpah Holy Forever. Jadi selama itu saya benar-benar mengejar. Dan saya mendengarkan begitu banyak hal. Salah satunya adalah dari pendeta Yusuf Roni. Saudara, beliau itu pernah masuk penjara kan. Saudara ya. 6 tahun. Dan setiap kali beliau habis ngalamin yang paling gak enak. Wah saudara, diteror, dipukul dan sebagainya, ditempelin, ditendang. Saudara, setelah ngalamin trauma yang gak enak, itu selalu disodorkan saudara. Kamu tanda tangan aja. Kamu nyangkal. Aku kasih ini. Jadi punish and reward ceritanya. Nah saudara, setelah sekian lama dia gak tahan lagi. Ketika dia habis sangat saudara ya, dihajar, orangnya menurunkan sampai tidak usah nyangkal Tuhan. Dia cuma menandatangan, mencabut kesaksian. Saudara, dan dia bilang begini, kita ini kan diajar cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lalu saya cuma tanda tangan mencabut kesaksian, tidak menyangkal Tuhan. Jadi dia bilang, oke, saya mau. Siapkan, upahnya apa? Saudara, dia dikasih tiket bersama keluarga, kasih rumah di luar negeri, kasih mobil. Saudara, karena dia untuk sementara dia harus ke luar negeri. Saudara, dia dikasih sekolah. Dan bukan sekolah agama seberang loh, sekolah Kristen, boleh milih. Saudara, selama 5 tahun harus tinggal di luar negeri. Saudara, pasportnya sudah jadi, semua sudah jadi. Sampai ada foto rumahnya, pendaftaran sekolah sudah jadi. Dia cuma berdoa begini, Tuhan, sesungguhnya aku ini tawanan roh. Pegang hidupku, jamin hidupku, rekayasa hidupku. Ya, dia belum pakai kata sumpah Holy Forever, tapi dengan bahasa dia. Supaya nanti di Kanada, dia pilih di Kanada, saya tetap menyintai engkau. Saya tetap bersaksi. Saudara, udah pakai baju rapi, saudara ya, sidang pakai wartawan, pakai semuanya. Saudara, dia duduk di depan, ini semua orang dengan paspor semuanya sudah komplit. Saudara, sampai sudah ada mobil yang bawa dia ke saudara airport. Duduk, saudara, mulutnya tiba-tiba ngomong begini, dari perut ini dia bilang kayak ada luapan. Mulutnya ngomong, bilang gini, saya Abu Bakar, nama asli dia Abu Bakar. Saya Abu Bakar tidak akan menyangkal Yesus selama-lamanya. Tidak akan tanda tangan. Pokoknya dia ngomong deklarasi saudara. Dia tutup mulutnya tetap ngomong. Itu namanya sumpah Holy Forever. Sampai dia gini, goblok kenapa ngomong. Tidak bisa tidak sudah ngomong. Semua orang ngamuk. Dia diseret masuk. Dan diperpanjang lagi. Masih 4 tahun lagi. Dan dia cuma di sel, dia cuma bilang Tuhan. Dan Tuhan bilang engkau milikku. Kau tidak bisa kok lari daripadaku. Dia berkata ada begitu banyak hal yang terjadi. Dia cerita saudara selama 6 tahun.
dia tidak boleh baca buku apapun. Satu-satunya yang diperbolehkan cuma satu, Alkitab. Dia bilang, saya ini Alkitab di luar kepala sekarang semuanya. Karena 6 tahun buku yang saya baca cuma Alkitab. Dan dia bilang, itu pemaksaan Tuhan. Itu pemaksaan Tuhan. Dan dia bilang satu lagi, saya ini pengen berharap dengan teman-teman Kristen yang pejabat, yang kaya. Tapi sekali lagi, setiap kali saya berharap orang-orang itu akan pergi, ketakutan, diancam, meninggalkan saudara ya, kota itu. Sampai saya tidak berani berharap. Ujungnya dia bilang, saya ini setiap sampai yang paling kecil akan cuma tanya sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Dan ini salah satu kesaksian dia. Dia bilang, saya ini belajar menghargai semuanya di penjara. Saya 3 tahun sikat gigi tanpa pasta. Setelah tahun ketiga boleh dapat sesuatu, dia boleh dapat pasta. Dan buat dia tuh bahagia sekali. Tapi begitu dia dapat pasta gigi, saudara temennya semua minta. Dalam 3 hari habis. Terus dia bilang, Tuhan, saya ini minta pasta gigi. Dia berharap saudara itu dari orang-orang kaya, dari temannya atau dari gereja yang tengok. Bahkan dari istrinya. Saudara tidak ada yang datang. Tuhan bilang, kalau kamu masih berharap sama manusia, tidak akan ada yang datang. Akhirnya dia bilang, ya udah Tuhan. Saya tahu, Bapakku tahu yang terbaik. Jam 10 malam. Tiba-tiba ada orang masuk ke selnya. Saudara, dan kemudian orang ini bawa bungkusan. Saudara, dan ditaruh di situ. Ketika ditaruh di situ, orang dia tanya, Bapak kenapa? Saya ditangkap. Katanya saya menggelapkan pajak. Saya tidak tahu kenapa. Siapa yang mengadukan saya juga tidak tahu. Saudara, dan kemudian orang ini minta tikar, bantal sama Yusuf Roni dikasih. Terus orang ini bilang, tadi saya tuh cepet-cepet sana panik. Saya mau bawa odol, mau bawa segala macam. Tapi saya karena cepet-cepet, saya ternyata cuma bawa ini. Ketika dibuka saudara, itu 20 isinya odol semua saudara. Orang ini rupanya punya toko. Saudara, dan tidak tahu bagaimana dia bisa ngambil odol semuanya. Dan Yusuf Roni cuma bilang begini. Dan yang lebih lucu lagi, besok pagi jam 9 orang ini dikeluarkan. Dibilang apa? Salah tangkap. Jadi orang ini cuma ditangkap hanya untuk kirim apa? Odol. Dan dia bilang, sejak hari itu saya ini belajar untuk terus berharap sama Tuhan apapun. Dan sejak hari itu saya tahu, saya ini milik Tuhan. Saya bahkan tidak bisa keluar kok dari Tuhan. Saudara, bisakah saudara sangat menginginkan sumpah ini? Sampai saudara berkata, jangan sisakan satu bagian aja dari hidupku. Ambil semuanya. Ambil hatiku, ambil caraku mikir, ambil caraku mendengar. Supaya aku ini jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara, sumpah yang kedua yang kita mau bahas ya. Sumpah itu terlalu besar, terlalu keren. Jadi nanti saya harap saudara minta PPT-nya di belakang atau dan pelajari sedikit-sedikit di rumah. Saudara, sumpah bright and blue. Saudara, banyak orang itu dengar firman mungkin sudah jutaan kali. Tapi kalau itu tidak berbuah, tidak bright, tidak tumbuh, maka saudara itu dituntut. Ayatnya berkata pohon ara itu 3 tahun. Dan ketika tidak berbuah, saudara, Tuhan bilang apa? Potong, buang. Berapa banyak dalam hidupmu saudara? Dalam hidup saya yang tidak berbuah. Saudara, kita ngerti firman, tapi kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kita tidak menikmati semua janji?
Kenapa kita cuma melihat? Ya karena kita tidak berbuah. Karena kita tidak bright and bloom, tidak melakukan, tidak berakar. Kalau saudara baca tentang perumpamaan penabur, ada tanah yang apa saudara terlalu pendek. Setiap kena panas, layu. Betul? Layu. Mati. Saudara, dan inilah kalau kita tidak teriak Tuhan tumbuhkan bright and bloom, maka kita akan mati kok saudara. Mungkin kita di kebaktian begini mendengar gini, menabur. Begitu keluar kita punya kebutuhan besar. Saudara, orang bilang ada kesempatan menabur. Kata-kata kita bisa bilang, apaan sih? Gereja ujung-ujungnya duit. Habis saudara. Opa saya mengalami. Opa saya itu orang terkaya saudara di Jepara. Dia maple export import. Ketika dia sedang kaya saudara, gereja minta untuk diaturin semuanya, sampai kursi, sampai mimbar semuanya di Palembang dia bikinin. Begitu selesai, sudah selesai serah terima, saudara, gerejanya itu bilang begini, Pak, kami alami masalah tiba-tiba. Jadi kami tidak bisa bayar. Saudara, itu opa saya ngamuk gebrak mimbar yang dia bikin. Dia bilang kalau miskin jangan pernah berharap barang saya. Saudara, dia tiba-tiba marah, dia maki-maki itu gereja. Saudara, jalan keluar. Opa saya ini GKMI, GKI-an gitulah, nggak dengar-dengar yang begitu-begitu. Dia audible dengar. Engkau menghina aku yang memberkati engkau. Aku yang mengangkat engkau dan tidak pernah karena kekuatanmu. Dan kamu akan lihat bagaimana semua kapalmu hancur. Dalam 1 minggu 7 kapal tempat dia mengekspor semuanya, semua tenggelam. Dan opa saya habis. Tapi siapa yang gak bisa marah? Sudah bisa mengerti maksud saya? Musa marah. Karena lihat orang Israel. Dan tidak masuk tanah Kanaan. Saudara, siapa yang bisa berkata kita ini baik? Siapa yang bisa berkata, kita udah diajarin ya, jangan menjamah yang diurapi. Itu kan udah berkali-kali, betul gak? Tapi kalau saudara kayak anaknya Nuh, lihat tiba-tiba saudara ya, itu Nuh yang saleh telanjang bulat. Apa saudara enggak cekikian? Apa enggak pengen gosip? Kalau saudara jadi kakaknya Musa, saudara dan hamba Tuhan yang ngomong jangan sama perempuan asing, terus kawin sama perempuan asing. Apa saudara enggak pengen gosip? Dan ujungnya kusta. Saudara berkata, Bu, itu di perjanjian lama. Siapa sih yang gak pernah bohong kayak Ananias dan Safira? Saudara, kalau hitungannya Ananias dan Safira cuma bilang begini loh, ini semuanya padahal sebagian, betul kan? Berapa banyak yang begitu? Saya udah gak kehitung begitu. Saudara, mati loh, perjanjian baru loh. Kalau kita tidak berkata Tuhan buat bright and blue, apapun tumbuh dan aku berakar, aku berbuah, aku tidak cuma dengar, tapi aku melakukan. Saudara, saya berdoa setiap padang gurun kita jadi kebun buah-buahan. Mungkin padang gurun itu bisa kelemahan kita, ekonomi keluarga. Karena itu sumpah bread and bloom berkata Roh Kudus tercurah. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Tidak ada kelaparan,
tidak ada ketandusan. Semua benih bertumbuh dengan cepat, berbuah, dinikmati Tuhan dan manusia. Saudara pasti pernah baca ya. Hari itu Tuhan lapar, cari pohon ara. Saudara pernah baca? Saudara, dan pohon itu tidak berbuah. Tuhan bilang, udah enggak usah berbuah selamanya. Kering sampai ke akar-akarnya. Saudara mungkin berkata, kenapa sih Tuhan egois banget, pengamuk banget. Saudara, kami punya pohon ara di depan ARK. Kalau saudara yang ke Manaim, cobalah mampir ke pohon ara itu dari Israel, saudara. Di depan ARK. Saudara, tanahnya gak banyak, gak pernah ada yang mupuk. Saudara, gak pernah ada yang ngurusin. Saudara, itu diambil dari Israel, kami tanam, pohon aranya kurus banget saudara. Tapi yang ajaib saudara ya, dia tidak pernah berhenti berbuah. Saudara kesana deh, pasti buahnya itu ada terus. Kecil, gede, buahnya banyak saudara, ada banget semua. Saudara, dan saya berkata Tuhan, kenapa? Tuhan bilang karena pohon ara itu destininya, ya, wajarnya selalu berbuah. Perkara musim itu cuma membuat dia sangat matang dan sangat manis. Tapi pohon ara itu adalah pohon ara yang adalah destininya. Pokoknya mau kering, mau enggak diapa-apain, mau panas, dia akan terus berbuah. Karena itu adalah lambang dari tak terhentikan. Saudara, tak terkalahkan. Makanya orang Israel lambangnya bukan pohon beringin. Lambangnya pohon apa? Ara. Dan kalau tanda itu enggak ada, dia enggak bisa disebut pohon ara. Udah, enggak usah. Mungkin saudara bilang, Bu, saya kan enggak pohon ara. Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Betul enggak? Salah satunya apa? Tumpang tangan dan orang itu sembuh. Bahasa roh, makan racun, injak ular. Betul? Nah, kalau saudara enggak ada tanda itu berarti saudara orang percaya enggak? Enggak. Itu masalah besar. Dan orang yang tidak percaya tidak punya keselamatan. Karena itulah saudara perlu teriak bright and blue. Supaya apapun dalam hidup kita, semua DNA ini jadi seperti yang Tuhan mau. Ya, tidak berhenti. Saudara, dan kemudian kita lihat lagi sumpah Yahweh. Saudara, kalau saudara pelajari DNA semua manusia, saudara, itu ada bilangannya, dan bilangannya ternyata adalah YHWH. Tetapi itu juga saudara, Yahweh ini adalah saudara tidak ada huruf. Tapi kalau cara bacanya bangsa Israel ada gini. Yahweh. Dan itu adalah nafas. Begitu anak lahir, saudara. Saudara, semua anak kan itu dia sedang teriak Yahweh. Tapi orang sesak mau mati, dia akan tarik nafas. Itu Yahweh. Apa artinya? Kalau saudara dapat sumpah Yahweh, saudara dari lahir sampai akhir, engkau terus dihembusi dengan rohnya. Yang membuat kita berbeda dengan binatang, berbeda dengan tanaman. Karena ada rohnya yang dihembuskan. Dan itulah yang kita teriak Yahweh. Karena itu ayatnya bilang, biarlah semua yang bernafas menyembah Tuhan. Karena itu tanaman gak bisa disebut menyembah Tuhan. Binatang gak bisa disebut menyembah Tuhan. Yang bisa menyembah Tuhan cuma manusia.
yang ada Yahweh. Dan ini menurunkan DNA. Saudara, DNA itu membuat saudara otomatis. Saya tanya, saudara punya anak kan? Pernahkah saudara perlu mengajar anakmu bilang gini, ayo nak ya, ayo nak, saudara ya. Kenalin ini papa, ini mama, gak perlu kenalan kan? Saudara otomatis dia akan tahu papanya. Ya. Dan otomatis mirip. Yang positif maupun yang negatif. Mirip. Saudara, saya tuh paling asik itu lihat Elion sama Miel ya. Maafkan saya kalau banyak cerita mereka. Karena buat saya itu setiap hari melihat mereka, melihat hidup kita. Saudara, Elion itu, Pak Paul sudah tahu Elion tapi gak pernah lihat bagaimana Pak Paul hidup. Gak pernah lihat. Saudara, kalau dia mau keluar rumah, keluar ruangan, dia akan ngomong gini, lampunya matiin dong, AC-nya matiin dong. Anak umur 2 tahun saudara. Dan yang seperti itu siapa? Opanya itu loh. Pak Paul itu saudara sampai beliau pulang dipanggil Tuhan. Kalau pergi keluar rumah, begitu keluar dia akan teriak ke saya. Itu otomatis saudara. Mulutnya udah loncar istilah saya. Matiin lampu, matiin AC. Ya, itu pasti saudara. Kalau dia keluar kota, dia akan WA atau apa cuma gini. Tanaman udah disiram, burung udah dikasih makan. Cuma itu, WA-nya gak pernah nanyain, kamu gimana kabarnya? Kamu lagi ngapain? Enggak. Yang dia tanyain apa? Tanaman udah disiram, nah ya, burung udah dikasih makan. Itu Pak Paul, saudara. Saudara dan saudara mau tahu sekarang Elion tuh 2 tahun. Dia pergi kemanapun dia bilang ini, telepon Mbak Sri. Nanti dia telepon dia akan bilang ini. Dia panggil anjingnya itu Dodo. Dodo udah dikasih makan, kura udah dikasih makan. Dia jabarin satu-satu. Tanaman sudah disiram. Loh, siapa yang ngajarin? Tidak ada, itu namanya apa? DNA. Dan kalau saudara punya DNA Yahweh enak kan? Saudara itu otomatis ada di kamu. Otomatis bertanggung jawab. Otomatis care. Otomatis saudara ngerti. Aduh saudara kalau lihat Miel ya. Saudara itu saya kecil saudara. Saya itu mata saya itu sangat cepat melihat barang bagus. Saudara, tidak ada yang pernah ngajarin dia warna cocoknya ini sama ini. Kalau dia pergi ke mall atau kemana orang lain cari warna yang bright, dia enggak akan. Dia akan langsung tunjuk baju-baju yang elegan. Ibu Nike yang sering nemenin dia belanja ya, dia enggak usah tanya nomornya. Dia akan datang, dia akan pegang bajunya dan berkata, ini buat Miel. Pasti pas ukuran dia. Pasti. Saudara, hari itu dia baru usia 2 tahun. Dia dikasih baju kembaran. Saudara, dan dia begitu lihat dia bilang gini, salah. Dia bilang sama, dia manggil Ike Sanggar. Dan dia tungguin bongkar. Dia bilang bongkar sini, bongkar sini. Dia langsung tahu itu ukuran bukan ukuran dia. Sudah dia bilang tambahin ini, dia pilih sendiri. Dia tungguin tukang jahit umur 2 tahun. Dalam 1 jam betul, terus dia bilang pakai pas. Siapa yang ngajarin anak umur 2 tahun tahu bahwa ukuran itu kurang segini. Jadi pinggang dia kependekan, saudara, kurang segini. Dia langsung bilang, tambah segini. Bawah tambah segini. Itu DNA. Dan kalau saudara minta DNA Yahweh, sumpah Yahweh, mendadak saudara punya hikmat. Mendadak saudara sangat bisa mengerjakan apapun. Mendadak saudara punya karakter Kristus. Mendadak saudara gak melo-melo gak jelas. Mendadak saudara penuh kasih, penuh sukacita dan sebagainya. Dan saudara gak usah susah payah. Ya. Saudara tinggal teriak, Tuhan aku menginginkan. Aku menginginkan sumpah ini.
Yang terakhir adalah sumpah lawatan dan Roh Kudus. Saudara, ayatnya berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ketika seluruh dunia ini gelap, saudara otomatis saudara menjadi terang. Loh, itu ayat loh. Ya. Dan kalau saudara menerima ini, saudara hidupmu tidak pernah. Saudara menjadi batu sandungan. Saudara, orang bilang aduh nyebelin tuh orang. Tapi orang kan berkata, wow. Saya cerita tentang sumpah lawatannya. Saudara, ini sudah 5 orang. Saudara, mereka itu semua masuk ke Mahanaim miskin. Miskinnya itu miskin. Tinggal di rumah petak. Motor aja gak punya. Saudara, begitu mereka masuk ke Mahanaim, ini 5 orang, 5 keluarga ya, yang cerita sama saya, bahkan di kota-kota lain banyak sekali. Dan pada waktu itu mereka berkata gini, kami sepakat dengan lawatan. Yang satu, mereka memulai dengan apa? Nasi bungkus. Saudara, setiap hari, dalam seminggu ada 1 hari, dia buat cuma 10 nasi bungkus. Dia masak sendiri, pakai tahu, tempe, kadang-kadang pakai kacang. Saudara, dan dia bagikan. Saudara mau tahu, tiba-tiba ada orang nawarin dia rumahnya dipakai untuk titip barang. Karena halamannya ada rumah petak gitu. Itu rumah sewa, rumah petak. Tapi halamannya kan bareng-bareng semua luas. Kenapa kok dia yang didatengin? Dan dibilang boleh nggak saya nitip barang? Oh boleh. Saudara, dan singkat cerita dikasih tambahan 500.000. Kemudian dia bilang puji Tuhan. Terus orangnya bilang gini, kalau kamu mau jualin aja. Saudara, dan tiba-tiba dia jualin hari ini. Sebulan dia bisa mencapai pendapatan 40 juta. Sudah punya rumah, punya 2 mobil, punya 2 rumah. Dia berkata, Bu, bagaimana mungkin? Yang satu lagi dia cuma bilang gini, saya sepakat bikin rumah singgah. Saudara, dia buka rumahnya yang sangat kecil di pinggir jalan. Saudara, dia buka rumahnya dan dia bilang saya sepakat. Saudara, ketika dia buka rumahnya, saudara, hari itu tempat dia itu diumumkan akan dibeli sama perusahaan buat jalanan. Dan saudara, rumahnya itu saudara bisa bayangkan cuma 2 kali 3 meter persegi. Dia dapat gantinya berapa? 400 juta. Dan hari ini dia bisa punya rumah, punya usaha. Dan dia buka rumah singgah sudah di beberapa tempat. Ini loh sumpah lawatan. Saya mau cerita, saya punya kesaksian segudang. Bisa sampai besok. Kalau saudara menjarit, hidupmu ini gak mandul. Tiba-tiba hidupmu sangat berarti. Tiba-tiba Tuhan angkat. Gak usah ada orang yang tahu. Gak usah saya tahu. Karena saya mau bilang sama saudara ya, begitu saudara cerita-cerita, upahmu dipotong separuh. Kalau saudara melakukan yang orang lain gak tahu, upahmu utuh berlipat kali ganda. Pegang ini. Minta ini. Kalau orang lain tanya, Bu, saya cuma bilang saya ini kena sumpah lawatan hingga tiap hari berkat ngalir. Jasmani, rohani, apapun. Saya cuma berkata, Tuhan thank you. Saya sangat bangga, sangat bersyukur dipilih, ditawari. Persoalannya sumpah ini ditawarkan ya. Saudara tidak menginginkan, Tuhan tidak bisa buat. Saudara harus sangat menginginkan. Tadi perjalanan di mobil, saya dengan Ibu Yanti, kita sama-sama bercerita. Kita berdua ini anak pejabat dua-duanya, saudara. Beliau anak duta besar, saya anak papa saya, saudara ya,
salah satu pemegang dari pendidikan perawat dan kedokteran. Dan saudara kami ini cerita bilang begini, paling enak itu kalau jamuan raja-raja, itu Natal atau pesta. Terus dia tanya, kamu apa yang paling kamu suka? Saya bilang, saya ini yang udah gak pernah makan lagi mungkin 40 tahun. Saya bilang puding panas punyanya Inggris. Yang isinya buah-buahan dan kenari. Dan kemudian disiram sama custard. Dan itu pakai brandy. Saya pertama kali makan umur 6 tahun di pesta pejabat di Bandung. Terus dia bilang, lu kenapa gak bilang itu asli punyanya Inggris. Kapan-kapan saya dari Inggris saya bawain ya. Saya bilang, saya bawainlah saya. Karena gak ada. Itu makanan raja-raja, saudara. Saudara, tetapi kalau saudara tanya, kami sekeluarga itu kalau Natal, Lebaran, Pasca, pokoknya hari-hari tertentu ya 17-an. Saudara, kami punya hak sangat banyak untuk menikmati pesta raja-raja. Tapi kalau saudara tanya, dua adik saya tidak pernah mau. Mereka tidak pernah mau ikut. Buat mereka suruh duduk di meja besar dengan para pembesar. Behave itu menyebalkan. Mereka lebih suka main kelereng. Mereka lebih suka naik motor. Saudara, buat mereka berpakaian pesta itu menyebalkan. Buat mereka saudara ya, mesti salam om dan tante itu menyebalkan. Mereka untuk belajar semua aturan fine dining menyebalkan. Jadi mereka itu tidak pernah tahu semua makanan yang aneh-aneh seluruh dunia. Saya menyukai itu. Karena itu saya tahu politik. Saya tahu manner. Saya tahu saudara dari sejak kecil. Nah, hari ini pertanyaannya, saudara itu menginginkan masuk pesta raja-raja? Atau saudara berkata, enggak, saya suka yang seperti ini. Saya suka tetap miskin. Saya suka yang begini, bebas, gak kemana-mana, gak usah pakai manner. Atau saudara mau ketika Tuhan mau bawa saudara sangat tinggi. Ketika Tuhan mau percayakan setiap saudara pelayanan besar. Ketika Tuhan mau membungkus saudara dengan keilahian. Ini syarat pertama, sangat menginginkan. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan cuma pengen apa kita sangat menginginkan. Oke, kita sekarang ambil masuk. Saudara ya, dalam Yusuf. Saudara contoh, balik ke PPT yang satunya lagi. Saudara, dan kita akan belajar tentang Yusuf 1. Ya, contohnya saudara, ke PPT yang kegenapan, kunci kegenapan sumpah. Maaf ya, rada merepotkan. Saudara, mari kita baca Kejadian 37 ayat 24, 28, 36. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ketika ada saudagar-saudagar Median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Adapun Yusuf dijual lagi ke Median, oleh orang Median itu ke Mesir. Dan kepada Potifar. Saudara, ketika Yusuf adalah seorang yang menerima sumpah dan penikmat sumpah. Tapi ada sebuah proses. Ada sebuah bagian. Dan kalau saudara tanya, Bu apa? Saya gak mau. Ya, ngalamin kayak Yusuf. Percayalah, Tuhan tahu kekuatan saudara. Dan rasanya gak usah. Karena itu bagian dari saudara yang pertama kali narik sumpah. Kalau saudara ini penikmat sumpah. Sumpahnya udah dapat. Ya, kayak ayah saya, saudara, dia yang dapat sebenarnya
Saudara, hak pejabat. Hak pejabat adalah setiap Natal, setiap ini ada makan malam, fine dining, ada segala macam pesta. Saya tinggal ikut, bukan karena saya layak, bukan karena saya bayar. Saya ini cuma kebagian karena saya anak. Saudara ini sudah dapat sumpahnya, tapi masuk dan menikmati. Tetap ada bagiannya. Apa? Yang pertama, bereaksi benar. Yang tadi yang pertama saudara saya sudah bilang menginginkan. Yang kedua sekarang bereaksi benar. Ayo kita ngomong, saya sangat menginginkan. Saya bereaksi benar dalam segala hal. Saudara, ini aja dulu. Saudara akan lihat bereaksi benar tuh efeknya ajaib sekali. Saudara bayangkan yang pertama, dilemparkan ke dalam lubang. Bat! Hari itu kalau Yusuf bereaksi marah, kalau Yusuf bereaksi benci, kalau Yusuf bereaksi bunuh diri, selesai loh saudara. Betul kan? Tapi saya mau bilang, ayo bereaksi benar. Saya tidak tahu sumur apa, lubang apa yang Tuhan lemparkan hari ini. Mungkin saudara bilang, ibu enggak tahu saya ini punya sumur kerjaannya gila, stres gue. Saudara yang satu, saudara bilang, istri saya mengerikan. Ya mungkin salah pilih jodoh, tapi udah terlanjur jadi sumurmu itu. Nah ini guyon dikit soal keluarga ya. Saya tuh suka dengerin khotbah-khotbah tentang keluarga. Ya, ada dua yang lucu banget. Ya, yang pertama saudara dia cerita begini. Hari itu saya benar-benar pengen mengerti istri saya. Jadi saya pergi ke toko cari buku tentang mengerti istri, mengerti perempuan. Ya, rahasia perempuan, pokoknya semuanya. Judulnya tuh bagus banget. Depannya covernya bagus, belakangnya bagus. Tapi syaratnya buku itu gak boleh dibuka. Tapi karena bilang ini untuk mengerti perempuan ini gitu ya. Jadi dia bilang bagus, dia beli. Dia beli bawa pulang, langsung dia buka tuh saudara covernya. Dia pengen ngerti bagaimana untuk mengerti perempuan. Begitu dibuka, saudara depannya cuma begini. Perempuan adalah misteri. Terus dia buka kosong semua. Paling akhir ditulis begini. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa mengerti. Jadikanlah buku ini buku harian saja. Jadi pria-pria di sini, sudahlah. Kalau istrimu tidak bisa dimengerti, sudah perempuan memang apa? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.